Halo, selamat pagi semua. Welcome back in my channel again. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas bagaimana bagusnya dan manfaatnya di tengah pandemi corona masuk dalam pasar saham digital atau trading di pasar uang digital. Dalam situasi pandemi atau virus corona, menjaga jarak di rumah aja, bagusnya kita memiliki kegiatan ataupun mencari uang yang tidak seperti biasanya. Kalau dulu kita akan berdagang di pasar, jualan di pasar, berjualan sayur ataupun berjualan di supermarket dengan keramaian. Tapi di masa pandemi corona ataupun menjaga jarak, saya pribadi lebih suka membuat masuk ke pasar saham ataupun mendaftar pasar saham digital untuk trading. Di sana kita akan memilih koin-koin ataupun mata uang digital yang kita bisa trading. Misalnya hari ini harga koin yang menurut kita sukai ataupun kita bisa mengenal, membaca profit di exchange. Misalnya hari ini dalam satu koin Rp1.000, nanti 2 hari kemudian kita ada lihat grafik naik menjadi Rp2.000. Kita sudah bisa menjual dalam satu koin, kita mendapatkan untung 1.000 ataupun Rp500. Misalnya harga satu koin 1.000, sudah naik 1.500, kita sudah mendapatkan dalam satu koin Rp500. Ketika kita menginvestasi uang ke dalam pasar saham di akun kita, kita ada investasi 10 juta misalnya, kita sudah mendapatkan 5 juta setelah kita beli koin itu dari 2 hari yang lalu. Intinya kita sudah dapat 5 juta. Ini lebih dalam 2 hari maupun dalam 1 minggu kita sudah mendapatkan 5 juta. Ini lebih profit ketika kita bisa mengenal koin-koin apa yang bisa kita beli untuk kita jual pada posisi yang sudah naik dari modal yang kita beli. Di tengah pandemi corona, saya lebih memilih untuk trading, berdagang di pasar saham. Di situ kita bisa tinggal di rumah dengan menggunakan laptop, ada internet, akses internet, paket data misalnya. Kita sudah bisa berdagang. Di mana kita mau suka di pasar, terserah kita. Misalnya pasar Bitcoin, pasar Ethereum, pasar EOS, pasar e-share, di mana kita bisa yang suka, yang bisa kita
kita bisa suka di pasar mana, misalnya Indodax kalau di Indonesia, Bitrek, Polonik, semua banyak pasar sudah ada di Indonesia, sudah ada rekeningku. Kita sudah bisa memilih di market mana kita suka bertrading. Karena semua di market itu koin semua sama harganya. di Bitrek dalam satu koin misalnya EOS $2, di Indodax $2 juga, di rekeningku $2 juga, sama juga mereka harganya. Tidak ada lebih. Kalau naik semua dia. Kalau naik di Bitrek jadi $3, di Indodax juga naik $3, cara otomatisnya, karena memakai sistem bot trader jaringan blockchain. Mereka menggunakan sistem bot trader, jadi terkonek harganya. Kalau di satu market naik, di satu market lain juga naik. Jadi ketika pandemi corona, virus corona, pemerintah menganjurkan kita di rumah saja. Saya lebih menyukai untuk masuk dalam pasar saham digital. Intinya ini lebih cocok ketika kita menjaga jarak, dan tidak mungkin kita tidak ada penghasilan, harus ada penghasilan, karena hidup ini harus berjalan. Kita harus memiliki kegiatan untuk mendapatkan uang. Makanya saya lebih memilih untuk berdagang di pasar saham, karena kita tidak bisa berdagang dengan leluasa di pasar keramaian, misalnya di pasar kota. Kalau virus corona maupun lebih parah ini misalnya. Tapi syaratnya kita harus bisa mengenal koin yang mana yang bisa profit, yang mana yang bisa tidak merugikan. Itulah pentingnya Anda kalau mau masuk pasar saham harus bisa menganalisis dan mengenal koin apa yang naik. Jangan salah beli. Kalau salah beli, di perdagangan biasa juga Anda akan rugi. Kalau tidak kenal barang Anda beli, semua akan rugi. Apapun kita akan rugi kalau tidak mengenal apa yang kita beli itu. Kalau tidak mengenal, misalnya kita beli buah pinang, kalau tidak kenal harganya, tidak ini pasarnya, maka rugi juga. Begitu juga dengan di pasar saham, kita harus mengenal koin-koin yang ada profit. Kayak penting kali kita harus mengenal barang-barang yang harus kita perdagangkan, seperti jual emas. Kalau di pasar saham kita seperti membeli emas. Emas misalnya hari ini 2.600.000, 2.400.000. Satu minggu kemudian dia sudah menjadi 2.600.000 atau 2.500.000, 1.500.000. Kita sudah mendapatkan dalam dalam satu sudah mendapatkan 100.000 untungnya. Kita jual lagi ke toko. Begitu juga trader di pasar saham, kita beli di harga 5.000 misalnya, nanti naik 6.000 ataupun 7.000 dalam 2 hari, misalnya dalam 1 hari kita sudah mendapatkan dalam satu koin 2.000. Kalau turun kita jangan jual, kita tunggu.
kita tunggu naik. Kalau kita jual di bawah harga modal kita rugi. Nah, kita tunggu naik dia kalau sistem koin pasti naik turun dia. Tidak mungkin uh, berdiri harga di situ aja, nggak mungkin, karena sistem trader emang dibuat naik turun. Ada dikendalikan oleh yang punya koin, dia membuat profit, membuat keuntungan. Kita lihat saja gimana dia membuat keuntungan per hari, per bulan, ada per tahun juga. Kita harus membeli bagaimana dia membuat profit untuk membernya ataupun untuk rekanannya. Ini yang penting dipilih, dilihat, dimengerti. Kalau uang real, mereka tidak ini kur dolar ataupun kur uang negara. Uang real tidak akan banyak naik. Misalnya dalam satu mata uang dia akan naik 100 rupiah ataupun 50 sen. Itu aja mereka. Kalau di sistem koin ini tidak real, bisa jadi naik 5.000 dalam satu koin, bisa juga 10.000, tergantung orang yang membeli, tergantung orang yang membutuhkan, tergantung orang yang melakukan tindakan di pasar saham koin itu. Kalau di mata uang real mereka dipatok, tidak bisa naik karena kur uang negara tidak mungkin naik begitu tinggi, kan tidak bisa. Kalau uang real, kalau uang digital mereka tidak dikelola oleh per orang, per perusahaan. Terserah mereka, tidak bisa diturunkan. Tidak bisa di real, tidak bisa dibuat real, karena kalau dibuat real nggak untung. Kalau uang digital memang begitu dia. Ini intinya saya lebih pribadi dalam menyikapi masa-masa pandemi virus corona. Kita butuh kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Jadi kita harus setiap hari kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan dalam hari-hari untuk mendapatkan uang. Saya pribadi lebih memilih masuk ke pasar saham digital untuk berdagang. Misalnya kita ada masuk uang modal ke akun Indodax, transfer dari bank ATM kita ke akun Indodax, deposit ke akun Indodax Market, exchange digital 2 juta misalnya. Kita lihat di situ, setelah kita buat akun yang sudah bisa disetujui verifikasi oleh PT Indodax, kita berdagang di market Indodax. Kalau kita di Indonesia, kita berdagang di situ. Koin apa yang lagi turun kita lihat, lagi yang bagus profitnya, lagi yang ada dibuat naik turun oleh yang punya koin, kita lihat di situ. Misalnya koin 2.000 satu koin, kita lihat ini lagi turun, kita beli. Ini kalau tadinya kita sudah membaca grafik maupun posisi koin, kapan kalau hari ini turun, kapan naik, mungkin 2 hari atau 3 hari ataupun 2 jam sudah naik kembali dia. Kan kita tadi harus mengenal grafiknya, permainannya koin, harga koin kita harus kenal. Kalau tidak kenal nggak usah beli itu, maka harus kenal dulu.
Setelah kita beli dengan dua harga 2 juta maupun 10 juta uang kita deposit dari bank, akun bank misalnya BNI, BRI, BCA ke akun Indodax, kita lihat koin apa yang harus kita beli yang lagi turun. Kalau sudah yakin dan bisa mengenal koin itu, misalnya di situ ada EOS, ada Bitcoin, ada Ethereum, BCH, Wafes, misalnya ada koin lain yang harga-harga maksimal kecil, kita lihat lagi turun, kita beli. Mungkin dalam 1 hari, dalam 2 hari, misalnya dalam 1 minggu sudah naik dia. Modal kita 2 juta, kalau kita karena sudah naik, kalau kita jual sekarang harga jumlah uang kita sudah menjadi 3 juta. Berarti kita sudah untung 1 juta dalam beberapa hari. Kalau harga sekarang hari ini setelah kita beli sudah di bawah kita beli, jadi kalau kita jual sekarang misalnya sudah ada 1,5 juta uang kita, itu sudah rugi 500.000. Kita jangan jual, kalau jual kita rugi, misalnya tunggu. Itulah berdagang di pasar saham untuk mendapatkan uang sambil kita di rumah aja misalnya. Ya begitulah kalau menurut saya sekarang cukup enak cari duit tanpa kita harus berkeliaran di masa pandemi. Tapi kita harus bisa mengenal, harus tahu apa itu pasar saham dan bagaimana pasar saham itu bisa menghasilkan uang. Itu sangat penting. Kalau kita tidak mengenal, jangan coba-coba. Makanya semua harus ada pengalaman, semua harus kita bisa belajar dari apa yang hendak kita buat. Jangan mencoba-coba boleh, tapi jangan banyak-banyak modalnya masukin di situ, biar kita pandai. Itulah untuk melihat pengalaman saya di masa pandemi corona ini. Saya lebih sering di rumah aja berdagang. Jadi yang pertama pesan saya di sini, untuk berdagang di pasar saham Anda harus bisa mengenal, harus bisa tahu apa itu pasar saham, dan Anda harus mengenal koin-koin yang Anda harus beli. Harus tahu, harus bisa mengerti, baru Anda investasi, baru Anda berdagang di sana, baru Anda bisa mendapatkan profit. Kalau Anda tidak tahu koin-koin apa yang bagus, atau ada profit, Anda harus belajar dulu biar Anda sukses di pasar saham untuk mencari keuntungan. Oke teman-teman, selamat pagi. Saya akan membagi pengalaman di sini yang untuk kalian-kalian yang penasaran di pasar saham digital, soalnya trading. Itu oke, terima kasih. Dan saya akan membuat terus pengalaman saya membicarakan tentang trading, khususnya untuk orang-orang di Aceh, biar enggak salah melakukan tindakan di pasar trading agar tidak tertipu. Saya akan terus membuat pernyataan atau video-video di channel saya Mudah Koin kalau ada kesempatan. Oke, terima kasih. Thanks.